Menteri Dikti Saintek makin kedodoran. Kenapa, Gri? Kedodoran tuh bayangan saya pakai sarung, lari-lari, sarungnya melotrok, kedodoran. Persepsi publik kayak begitu nih, kedodoran. Teman-teman, saya ingatkan ya, tonton video linknya yang saya taruh di komentar paling atas. Tinggal ngeklik aja. Itu adalah video 3 bulan yang lalu, di mana dia telepon Rektor UNER untuk membatalkan sanksi pembekuan terhadap BEM UNER. Yang kala itu ya memaki-maki Jokowi, memaki-maki Prabowo, memaki-maki Gibran dengan perkataan yang tidak pantas di karangan bunga ucapan selamatnya. Di video tersebut saya udah bilang agar Pak Prabowo segera menghentikan menteri ini selambat-lambatnya 3 bulan. Nah, dari kejadian video yang itu sampai dengan hari ini 3 bulan persis. Nah, hari ini Menteri Dikti Satrio Sumantri Brojonegoro di demo pegawainya di kantor Kementerian Dikti. Kenapa? Ya, karena ulahnya. Karena ulahnya. Dan nggak mungkin kalau misalkan kejadian cuma sekali, kemudian di demo kok rasanya nggak mungkin ya. Karena kejadiannya berulang-ulang dan tabiatnya yang quote and quote mungkin tidak mencerminkan seorang menteri. Apalagi menterinya menteri dunia pendidikan. Nah, makanya didemo oleh pegawainya. Mati dong, Gri. Ya, tunggu aja. Ini sepertinya kasusnya bakal serius. Karena ternyata merembet kemana-mana. Sampai beredar rekaman di mana diduga suara Satrio. Dia marah-marah memarahi stafnya atau apapun lah. Diduga di rumah dinasnya Widya Chandra, komplek perumahan menteri. I don't know, ini karena apa? Kaget jadi menteri dengan segala fasilitas dan privilege-nya, kaget kali ya. Saya sih mendukanya kaget. Begitu kaget, ya overacting. Semuanya dibentak-bentak, semuanya dimarahi. Semuanya pakai gaya-gaya galak. Udah kayak raja aja udah. Coba kita dengarkan ya. Rekaman suara diduga Menteri Dikti Satrio. Simak. Ngomong doang. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Sengaja kamu tuh. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Salah saya, Pak. Ya nggak salah, pasti salah, tapi sengaja kan kamu. Sengaja dong. Sengaja, Pak. Kenapa nggak sini kok? Saya ngurusin di sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Kata Ricky sih kata udah kelar, saya percaya sama dia, Pak. Oh, udah tukang bohong kok. Oh, gimana sih? Ya, mungkin saya baru tahu, Pak. Salah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang katanya udah kelar, udah aman. Katanya. Mana aman? Saya nelfon Pak Bella juga udah aman. Kata Ricky aman ya. Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Saya kurang tahu. Saya dibilang Ricky katanya udah aman, dibohong berarti bang saya. Salah kamu udah. Tahu Pak kesalahan tim saya, Pak. Apa salah kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya harus jagain anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa nih kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia, Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya, Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segan sama saya masih dalam ngurusin anak. Dia Tapi dengan buat kamu kan? Iya, anak buah saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya, Pak. Kamu sengaja
bikin rumah ini air mata dia bilang. Baik, Pak. Ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup nih. Kamu kerjanya apa sih? Maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ya, maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin, Pak. Kamu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Kenapa tadi Ricky pulang? Kedinginan sama saya, Pak. Dia Terus? pulang. Dia pulang katanya. Dibiar rumah ini nggak ada air. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak, Pak. Enggak sengaja. Enggak sengaja, Pak. Maaf, Pak. Ya, saya nggak tahu. Tapi pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu telepon kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya benar, Pak. Pak. Kasih tahu dia supaya jadi beres. Mana kamu ngapa-ngapain? Waduh, tamat riwayatnya ini. Kalau ini benar suaranya Menteri Dikti, apalagi kemudian nanti suara yang ada dalam rekaman tersebut muncul ke publik, kemudian berbuntut panjang, misalnya ada bukti penganiayaan, misalnya, aduh, masuk Pak Eko. Gila ya, ini menteri apa preman sih ini? Kalau benar ini diduga suaranya Menteri Dikti ya, yang beredar ini nih, ini menteri apa preman? Hanya gara-gara air mati di rumahnya, rumah dinas di Widya Chandra, ngamuk-ngamuk. Stafnya bilang, iya Pak, mohon maaf karena istri saya sakit, saya harus jagain anak, jahitannya belum kering, jahitan perutnya. Ini menteri apa preman ini? Gua nggak tahu kenapa ya, feeling gua 3 bulan yang lalu, itu kok, ini orang kok begini amat ya? Nggak tahu, nggak kenal juga. Feeling aja. Wah ini kayaknya orang nggak bener deh, kayaknya deh. Ya kenapa nggak bener? Udah presidennya dihujat dalam video saya. Nanti diputar saja. Saya tampilkan di komentar pertama. Sudah presidennya dihujat, ya. Bukan ngebelain presidennya, malah membelain si penghujatnya. Padahal dia tuh menteri, pembantunya presiden. Waktu itu seperti itu dan saya, aduh kayaknya ini harus diganti nih Pak Prabowo. 3 bulan deh, paling lama. Pas ini sekarang 3 bulan. Ada kejadian ini. Ya kejustron aja. Hanya ngepasin aja. Kebetulan aja. Sekarang beredar rekaman seperti ini. Kalau ini benar, diduga suaranya dia dan benar suaranya dia misalnya. Waduh. Aduh, tidak hanya di reshuffle. Bisa-bisa masuk Pak Eko. Apalagi kalau sampai terjadi penganiayaan. Terdengar di video tadi, nggak tahu. Kedengarannya membanting-banting benda atau apalah. Ya mudah-mudahan sih tidak sampai menyentuh tubuh si stafnya itu. Ya tidak ada yang terluka, ya tidak ada yang kesenggol. Kalau ada yang terluka, udah habis sudah. Masuk Pak Eko. Masuk itu barang. Udah siap-siap. Ini sepertinya nanti mau diinvestigasi sama DPR, ya. Kemudian mau dipanggil sama Pak Prabowo juga, sama Mayor Teddy juga. Udah siap-siap. Lumayan lah, udah merasakan jadi menteri 3 bulan. Inilah ketika orang mendapatkan fasilitas, ya baru pertama jadi menteri, kaget. Ini dugaan saya. Dengan segala fasilitasnya, dengan segala privilege-nya, wah, udah bertindak sebagai orang yang nomor wahid aja udah. Harus dilayani, harus patuh, harus orang takut, bentak-bentak sesuka dia. Biarin gua jadi menteri cuma 3 bulan. Tapi gua galak. Aduh, ada ya orang kayak gini ya. Kan gua bilang ke apa ya Pak Prabowo 3 bulan yang lalu, Pak,
Tolong. Ini malu-maluin Bapak loh nanti loh. Mencoreng kabinet merah putih loh. Oh, sedangkan udah fatal aja Bapak nggak dibelain. Oke lah nggak membelain, setidaknya tidak berkomentar apa-apa. Loh ini kok malah telepon rektor, suruh batalin. Padahal dekan udah bener menurut saya, rektor udah bener menurut saya. Mekanismenya udah aja biarin terjadi di kampus sana. Misalnya mau di-ban berapa? 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Terus kemudian nanti dicabut. Mekanisme serahin aja. Kamu diem. Itu jauh lebih baik. Gua ajarin tuh. Udah kamu diem. Ngapain lo ikut-ikutan telepon rektor? Belain orang-orang yang menghujat. Ya ini namanya karma. Langsung tak langsung, ya kamu sekarang menerima akibatnya. Kita tunggu ya. Ini besok makin ramai beritanya. Karena besok saya tayangkan juga kesaksian si ibu-ibu yang dimarahin dan dipecat, yang melayani, diminta untuk ganti meja nggak bener atau seperti apa. Kita dengarkan cerita langsungnya dia besok. Dan sepertinya besok juga beliau akan dipanggil ke DPR, ke komisi terkait. Matilah. Saya dengar juga bakal dipanggil Pak Prabowo dan Mayor Teddy. Habis riwayatmu. Hah? Ya lumayan lah, jadi menteri 3 bulan. Oke ya teman-teman, kita sambung video ini sampai besok. Ini ceritanya bersambung. Mudah-mudahan di seluruh kementerian Kabinet Merah Putih selalu berhati-hati dan tidak mentang-mentang seperti Menteri Dikti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.